ini serba terkoneksi ya antara teknologi digital dengan kegiatan-kegiatan yang semula hanya bisa dilakukan secara fisik. Nah, ini sekedar untuk merefresh pemikiran kita. Dan super smart society ini kemudian menjadi tantangan abad ke-21. Jadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita sudah siap? Bagaimana selama ini kita sebagai seorang dosen belajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada para peserta didik? Apakah kita juga masih membelajarkan sebagaimana kita dulu menempuh pendidikan S1, S2, S3? Ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik untuk kita. Ibu dan Bapak sekalian, berkaitan dengan masalah itu, Presiden Republik Indonesia mempunyai satu impian yang besar. Tahun 2085, Indonesia diharapkan menjadi sebuah negara yang sangat berbeda dengan yang kita saksikan. Pada tahun 2045, visi Indonesia sudah meletakkan Indonesia mampu mengukuhkan posisi sebagai negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Nah, tapi apa impian Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, sampai dengan 2045, ini ditulis ketika beliau merenung di bagian paling timur wilayah Indonesia, yaitu di kota Merauke. Pertama, beliau menginginkan sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa. Ini menjadi sebuah paradoks. Tadi ketika Ibu Lydia menyampaikan fakta bahwasanya Indonesia sekarang untuk tingkat ASEAN saja masih di bawah dari negara-negara seperti Filipina dan Malaysia. Tetapi mengapa Presiden meletakkan ini sebagai satu di poin yang pertama? Nah, ini menjadi satu bahan yang menarik untuk kita renungkan. Benarkah manusia Indonesia ini tidak memiliki kecerdasan yang mampu mengungguli bangsa-bangsa dunia? Kenapa ini harus dimasukkan lagi? Sejarah telah membuktikan bangsa Indonesia pada awal-awal abad ke-12, ke-10, ke-8, ya kalau kita coba menghitung mundur, dia sudah mampu menghasilkan sebuah mahakarya seperti Candi Borobudur yang dibangun abad ke-8. Bagaimana kita bisa menyaksikan kalau itu ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan arsitektur? Apa ya sebetulnya yang dilakukan oleh nenek moyang kita sehingga bisa menghasilkan mahakarya sebuah bangunan yang demikian besar, tahan terhadap cuaca dan sebagainya sampai hari ini. Dan itu pernah menjadi salah satu dari 7 keajaiban. Jadi tidaklah terlalu berlebihan kalau kita semuanya memiliki impian untuk bisa mengembalikan kecerdasan-kecerdasan yang kita miliki, yang tidak pernah berada di bawah bangsa-bangsa lain, bahkan mungkin. Yang kedua, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme budaya, memiliki sifat religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Ini menjadi impian kita semua. Karena Indonesia berdiri, terbentuk, diproklamasikan di atas kebinekaan yang kita harus sadari semua. Tidak ada yang harus merasa dominan, ya, karena tanpa yang kecil, yang besar ini pun tidak akan bisa. Kita harus berpikiran bahwasanya Indonesia ini memang terbentuk dari mosaik kebinekaan, baik itu dari etnisitas, dari keyakinan, dari bahasa, dari local wisdom yang tumbuh, kearifan lokal yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itu harus menjadi sebuah benang merah yang merajut tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Ini betul-betul harus kita pikirkan dengan baik.
Indonesia terkenal sebagai bangsa yang punya etika yang hari ini tergerus dengan budaya-budaya asing, sehingga semuanya ini menjadi abu-abu kembali. Ya. Inilah yang perlu untuk kita kembalikan kepada jati diri yang. Yang ketiga, Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Ini menjadi cita-cita besar bagi kita. Oleh karena itu perguruan tinggi didorong sekarang ini. Kenapa kita harus masuk ke world class university? Kenapa kita harus mulai mendorong masyarakat untuk bisa menghasilkan karya-karya tulisnya di media-media yang bisa dibaca oleh seluruh dunia, sehingga kita bisa disejajarkan dengan negara-negara yang sekarang sudah maju. Yang keempat, masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Ini juga sangat penting, karena kepercayaan asing untuk bekerja sama menanamkan modal di Indonesia akan sangat terpengaruh apabila perilaku dari aparatur pemerintah kita masih korup. Ya, seperti yang kita ketahui hari ini. Ini juga merupakan indikator bahwasanya maraknya korupsi di negara kita ini adalah merupakan kegagalan dari pendidikan karakter. Kelima, terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Ini sangat penting sekali untuk bisa menghubungkan di era informasi dan komunikasi ini. Ya, dan kita sekarang sudah bisa paling tidak merasakan manfaat dari dibangunnya infrastruktur ini ketika kita mengalami wabah pandemi COVID-19 ini. Seandainya tidak ada jalan tol dan sebagainya, saya tidak bisa membayangkan dalam situasi pandemi yang serba sulit ini untuk melakukan komunikasi, terutama memperlancar sektor-sektor ekonomi, mungkin kita justru semakin terpuruk. Yang keenam, Indonesia harus menjadi mandiri dan menjadi negara paling berpengaruh di Asia Pasifik. Ini bukan impian kosong, karena Indonesia betul-betul dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa akan sumber daya alam yang melimpah. Tinggal bagaimana kita mengelola, memanfaatkan untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Ini yang perlu untuk kita kawal. Dan yang ketujuh, Indonesia akan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Ini menjadi cita-cita dari Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2015 ketika beliau berada di Merauke. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ini semua tentu tidak hanya tinggal kata-kata jargon. Kita juga harus melihat bagaimana Indonesia dengan pilar pembangunan tahun 2045 ini menginginkan apa yang tadi kita sampaikan. Dan di sini ada beberapa poin. Pertama adalah pembangunan manusia dan penguasaan internet. Kedua adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah pemerataan pembangunan. Keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pembangunan. Nah, semua ini tentu tidak akan mungkin ya bisa terwujud kalau kita tidak memiliki sumber daya manusia yang betul-betul handal. Ya. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, esensi dari hari ini, ketika kita melihat dunia terus berubah dengan cepat, apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita berhadapan dengan mega trend 2045. Akan terjadi perubahan demografi secara global, akan terjadi urbanisasi dunia, yang semuanya ini akan membebani wilayah Asia khususnya. Kemudian peranan dari emerging economies, ya, output negara berkembang 71% dari total output dunia dengan Asia sebagai pendorong utama. Ada perdagangan internasional, ada keuangan internasional yang akan berubah. Ada perubahan strata ekonomi, ya, kelas menengah akan menjadi primadona dalam hal ini karena akan terjadi di Asia dan Amerika Latin. Persaingan sumber daya alam ini sudah kita rasakan. Bagaimana negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam begitu menginginkan untuk bisa investasi di Indonesia. Ya, oleh karena itu kita juga harus paham. Kita harus bisa mengelola sumber daya alam kita dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Penguasaan teknologi sangat penting karena sekarang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Ada bioteknologi yang semakin hari semakin kita rasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Ada rekayasa genetik, wearable devices, energi terbarukan, otomatisasi, dan artificial intelligence. Semua ini sekarang menjadi sebuah hal yang merupakan istilah-istilah yang sudah terbiasa dan tidak asing. Jangan lupa, teknologi selalu juga memberikan dampak, khususnya terhadap perubahan iklim sekarang. Penggunaan teknologi yang tidak bijak maupun kemudian kita bertambahnya penduduk yang menggunakan hutan-hutan tropis, lahan-lahan pertanian, ini semua juga akan mengalami menjadi penyumbang perubahan iklim yang kita rasakan. Hari ini kita bisa merasakan dunia makin panas, ya. Suhu tercatat naik antara 3 hingga 3,5 derajat Celcius. Dan ini jangan dilihat dari magnitudenya ini, tetapi ketika akumulasi ini menghasilkan sebuah satu efek yang sangat destruktif ya terhadap kehidupan flora dan fauna. Jangan lupa yang terakhir ini adalah perubahan geopolitik. Disinilah kita melihat peranan Cina, ya, kerentanan kawasan Timur Tengah serta kelas baru dan kelompok penentu yang akan bisa menjadi pemicu ya, terjadinya perang dan sebagainya. Ini sangat penting untuk kita ketahui bagi para dosen sekalipun. Hari ini kita berada dalam situasi kalau kita kembali kepada core kompetensi kita. Kita berada pada situasi terjadi disruption, ya, terjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa di bidang digital technology, ya. Ada artificial intelligence, ada big data, ada Internet of Things, ya, dan sebagainya. Ya, kita lihat teknologi yang ini akan mempengaruhi terhadap bagaimana cara-cara kita belajar, bagaimana cara-cara kita melakukan pendidikan bagi mahasiswa di kelompok milenial ini. Yang berikutnya, dari semua perubahan ini ternyata juga akan menghasilkan sebuah situasi yang kita semua sudah tahu, sekarang punya akronim VUCA, yaitu ini merupakan akronim V itu adalah volatility atau volatile, artinya sesuatu yang mudah sekali berubah. Semula istilah volatile ini biasanya kita lebih banyak yang belajar kimia. Ini adalah merupakan senyawa-senyawa yang mudah terbang, ya, minyak wangi dan sebagainya itu dari ada tiba-tiba nanti. Dan ini perubahan yang sangat cepat kita sebut volatility atau volatile. Nah, dari sini Bu dan Pak sekalian, kalau kita perhatikan lebih jauh tentang masalah, tidak hanya perubahan yang cepat, tetapi juga di situ menimbulkan uncertainty, ya, ketidakpastian. Ya. Apakah besok ini akan lebih baik dari hari ini? Kita tidak bisa menduga. Begitu juga persoalan dari hari ke hari semakin kompleks, sehingga menimbulkan kompleksitas atau complexity di sini. Sehingga ketika kita harus menyelesaikan masalah, tidak cukup hanya dengan satu pendekatan, satu pandangan, atau satu sudut pandang. Kita harus bisa melihat secara komprehensif. Dan ini memerlukan latihan bagi para mahasiswa. Dan yang terakhir, ambiguity adalah kerancuan. Ya. Hari ini kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dunia medsos kita seringkali menipu kita. Mana yang hoax, mana yang betul-betul real. Ini adalah era VUCA yang harus kita sampaikan kepada para mahasiswa agar semuanya ini nanti tahu mau kemana. Nah, pada kesempatan ini kita perlu memahami untuk bisa menghadapi situasi ini dan segitiga literasi abad satu yang disampaikan oleh seorang futurolog Alvin Toffler, di mana di situ nanti ada istilah learn, unlearn, dan relearn yang nanti akan saya bahas. Ibu dan Bapak sekalian,
Pendidikan di era VUCA juga memerlukan sebuah perubahan yang menurut saya juga sangat radikal. Perubahan yang harus kita lakukan. Apa itu? Kalau tadi sudah saya katakan, ini ada sesuatu volatile, uncertain, kompleks, dan ambiguous, maka tentu kita sekarang bertanya kepada apa yang harus dilakukan. Ternyata kita dituntut kemampuan yang bisa survive di era karena di sini learning agility ya, agile di sini learning agility yang disampaikan oleh Burke pada tahun 2014 adalah memiliki berbagai macam atribut lain, flexibility ya, kemudian ada speed, kecepatan, ada inquiry ya, kemudian ada risk taking, berani mengambil sebuah risiko. Ini adalah core kompetensi juga bagi seorang entrepreneur. Kemudian di sini ada kita berorientasinya kepada pertumbuhan, ya, growth oriented, dan kita selalu melakukan refleksi. Sebelum mengambil keputusan, kita harus mampu menganalisis, mengevaluasi, dan kita juga mengambil keputusan agar efektif semuanya. Ya. Kita juga harus memiliki kemampuan di dalam meneliti, ya, increasing knowledge yang selalu harus kita lakukan tanpa ada jeda, ya, no single second not to learn. Nah, ini sebetulnya sudah dicantumkan di dalam pada waktu deklarasi tentang pendidikan, ya. Alasannya pendidikan itu tidak boleh berhenti dalam waktu sedikit pun pada kondisi apapun. Ya, dan inilah kemudian yang mengejawantah sekarang dengan istilah lifelong learning atau pembelajaran sepanjang. Ibu dan Bapak sekalian, kita hidup di dalam dunia yang penuh kompleksitas, maka itu kita perlu kemampuan kolaboratif. Kita tidak bisa hidup sendirian, ya. Kita sekarang juga saling interdependence, ya, karena kita juga butuh bantuan orang lain. Oleh karena itu tidak benar kalau sekarang kita seolah-olah menjadi sebuah negara yang harus menutup dari kerjasama dengan bangsa lain, ya. Yang penting adalah kerjasama itu betul-betul harus saling menguntungkan, itu yang harus kita jaga. Tapi bukan berarti kita menolak untuk bantuan dari negara manapun bisa mencapai tujuan. Dari sini Ibu dan Pak sekalian, saya ingin tegaskan sekali lagi, pada abad ke-21 ini yang disampaikan pada The One Skill that the World Economic Forum, di situ berhasil menyepakati bahwasanya hal-hal yang paling vital, paling penting untuk mendukung sukses seseorang adalah kemampuan. Tentang apa? The desire and capacity. Di sini harus kita lihat, jadi jangan sampai ada seseorang itu kehilangan gairah untuk belajar. Karena kalau seseorang juga tidak memiliki gairah untuk belajar, maka tamatlah riwayatnya. Ya, saya pernah mendengar, ya ini mudah-mudahan tidak terjadi di yang lain. Saya pernah mendengar di sebuah televisi lokal atau radio kalau saya tidak salah itu di lokal, ada seseorang yang baru saja selesai ujian terbuka mengambil gelar doktor, ya, salah satu perguruan tinggi, saya tidak perlu sebutkan. Dan promovendus itu setelah dinyatakan lulus sebagai dokter diwawancarai oleh wartawan. Pertanyaannya simpel. Apa yang sekarang Bapak rasakan setelah selesai menjalani ujian terbuka dokter dan dinyatakan lulus? Apa yang dikatakan oleh
dokter baru itu. Wah, saya sekarang merasa lega, plong, karena setelah ini saya tidak perlu belajar lagi. Saya langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sampai ada orang yang mengatakan mencapai gelar doktor kemudian itu adalah akhir berhenti dari belajar, ini menunjukkan ada kekeliruan yang sangat memprihatinkan. Ya, mencapai doktor itu harus saja memperoleh kunci untuk masuk menjadi seorang pembelajar yang mandiri. Ya, bukan berarti berhenti belajar. Agama manapun mengajarkan belajar sepanjang hayat. Dari buahan hingga klian itu adalah sebuah keinginan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, seperti kita ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya kira ini kita juga tahu perubahan teknologi yang sekarang secara global ini ada teknologi sosiokultural dan lingkungan ini saya tidak akan berbicara lagi karena ini sudah sangat penting. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana seharusnya pendidikan ini bisa menyelesaikan? Yang pertama, bagaimana kita bisa mendorong hasil-hasil dari perguruan tinggi ini justru bisa dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian Indonesia yang harus berubah. Tentang perubahan sosiokultural dan demokrasi di Indonesia, tentang gambaran pasar kerja, bagaimana tentang visi Indonesia. Ini semuanya yang harus kita kemas di dalam menyusun kurikulum yang akan datang. Selain itu kita juga masih tahu ada broken link, ada tautan yang seolah-olah patah antara dunia pendidikan yang hanya mengajarkan teori dengan dunia nyata dan dunia kerja. Karena di sini membutuhkan skill, experience, ya, kemudian memerlukan kemampuan komunikasi dan sebagainya selain ilmu pengetahuan. Ya, ini yang harus kita jembatani. Disinilah Ibu dan Bapak sekalian, maka ide kenapa sekarang ini menuju kepada kampus. Tadi sudah saya katakan tantangan besar pada abad ke-21 ini adalah learning ability. Apa yang sebenarnya dikatakan seorang futurolog Profesor Alvin? Dia mengatakan the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Kalimat ini betul-betul sangat menggelitik sekali dalam benak saya ketika saya harus menyusun materi untuk Imtek. Ibu dan Bapak sekalian, sejauh mana di antara kita sudah menyadari tentang 3 kata, learn, unlearn, dan relearn? Mari kita lihat contoh. You want to learn, start by unlearning, and then relearn. Mungkin kita perlu menyamakan persepsi apa yang disebut dengan unlearning. Unlearning ini adalah kita harus mau meninggalkan cara belajar kita yang dulu. Hari ini kalau kita mengajarkan kepada mahasiswa kita yang anak milenial dengan cara-cara seperti saya yang merupakan generasi baby boomers yang dulu tidak pernah mengenal internet, tidak mengenal komputer, apa jadinya? Barangkali ilustrasi berikut ini bisa kita lihat. Inilah contoh unlearn. Anak milenial menanyakan ketika dia diberikan hanya pensil oleh gurunya, "How do you expect me to write with this? It doesn't even have a USB port for a keyboard." Generasi ini kemungkinan suatu saat ini menjadi sebuah satir bagi kita semua. Ya. Karena generasi yang akan datang hanya mengenal USB. Dia sudah tidak lagi membutuhkan seperti pensil, ya, papan tulis, gedung universitas yang megah seperti yang kita alami sekarang ini.
Gedung-gedung yang dibangun di perguruan tinggi ini sebetulnya sudah sejak awal tahun 2000 sudah pernah diingatkan. Dan saya juga pernah menyampaikan di perguruan tinggi saya. Tapi tidak didengarkan karena lebih banyak orang senang membangun gedung. Tapi hari ini ketika terjadi pandemi, gedung-gedung yang besar itu menjadi sebuah tontonan yang tidak berpenghuni. Ya, sudah hampir 2 tahun ini. Pada waktu itu diingatkan abad ke-21 adalah perubahan from brick to click university. Dari bangunan universitas yang ditandai dengan besarnya bangunan ke kemampuan internetnya, click university. Itulah salah satu hal yang kita lihat kita masih lemah sekali di dalam penguasaan unlearning. Oleh karena itu, Ibu dan sekalian, menghadapi situasi seperti sekarang ini, siapapun orangnya, jika dia tidak mau belajar kembali bagaimana menggunakan komputer, tidak hanya untuk ngetik, tapi di situ banyak program yang macam-macam sekarang ini, ya, maka itulah artinya kita tidak mau belajar, tidak mau belajar kembali. Ini adalah kunci yang sangat penting saya sampaikan pada kesempatan. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, profil pembelajar abad ke-21 ini adalah ditandai dengan kemampuan mereka melakukan self-learning, ya, ada articulation, dan ada critical thinking. Kenapa kita berbicara tentang self-learning? Karena mahasiswa sekarang mendapatkan sumber informasi dari berbagai macam sumber, antara lain dari YouTube, dari sosial media, dari kuliah, dari blog yang mereka baca, dari Reddit, ya, software yang bisa mereka ikuti, dari IG carousel, dan sebagainya. Mereka bisa belajar secara merdeka, dia bisa belajar dengan apa yang mereka inginkan. Sepertinya ini yang tidak pernah dulu kita. Nah, oleh karena itulah, maka salah satu tujuannya ini adalah menghasilkan orang yang memiliki kemampuan learning agility, ya, yang ini bisa kita pilihkan, memiliki self awareness, ya, punya semacam kepedulian sendiri, kemampuan mawas diri, dia juga punya kelincahan mental atau mental agility, punya kemampuan sebagai people agility, manusia yang lincah, yang berubah dengan lincah, change agility, dan kelincahan hasil atau kita sebut result agility. Ini menjadi hal-hal yang harus kita jadikan sebagai pedoman bagaimana kita mengembangkan proses pembelajaran. Nah, kalau ini semua tercapai, maka kita bisa melihat learning outcome-nya sebagai seorang agile person yang fleksibel dan adil. Nah, berkaitan dengan itulah maka kita teringat kembali apa yang disampaikan oleh Freire, Rogers, yang semuanya ini juga berawal dari pemikiran dari freedom to learn, ya, yang abad ke 17 ya, barangkali itu sudah disampaikan oleh pakar. Kalau kita perhatikan di sini, pendapat Rogers tentang freedom to learn ini sangat dipengaruhi juga dengan pemikiran John Dewey yang abad ke-17 yang saya sebutkan. Kita lihat, manusia ini mempunyai potensi belajar secara alamiah yang sangat berbeda, dan kita tahu ya ada 7 sampai 8 gaya belajar masing-masing murid kita ini yang tidak bisa kita paksakan satu untuk semuanya, yang selama ini itu yang kita lakukan, ya. Dan kita tahu bahwasanya hasil pembelajaran yang signifikan itu adalah melalui kalau dia melakukan sesuatu, tidak hanya mendengarkan aja. Kemudian di situ ada self-initiated learning.
Jadi belajar itu akan baik hasilnya kalau itu betul-betul didorong oleh motivasi dari dalam, bukan disuruh, ya, bukan dipaksa. Nah, kemudian juga belajar juga harus diberikan fasilitasi, ya, di mana di situ mahasiswa betul-betul bisa berpartisipasi dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran. Demikian juga kalau kita lihat, the most socially useful learning in the modern world is the learning of the process of learning. Jadi pembelajaran di abad sekarang ini justru yang ditekankan pada proses belajarnya itu, bukan hasil akhirnya saja. Ya. Di situ harus ada keterbukaan yang berkelanjutan untuk memberi kesempatan seseorang mengambil pengalaman-pengalaman, ya, dan kemudian bisa menyatukan ke dalam diri mereka sendiri. Kita juga harus memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada mereka untuk berkreasi, ya, kemudian melakukan sebuah, ya, katakanlah evaluasi dirinya sendiri, ya, dan kita menyediakan fasilitas yang inilah basic dari kenapa Merdeka Belajar ini dirancang demikian oleh Mas Menteri, ya. Itu juga learning is facilitated when the student participate responsibility in the learning process. Jadi tidak lagi hanya di dalam kelas, tapi dia harus terjun di dunia nyata, di dunia kerja. Ya. Begitu juga kalau kita lihat yang terakhir, significant learning, ya, take place when the subject matter is perceived by the student as having relevant for his or her own purposes. Jadi di sini pembelajaran itu hanya bisa dirasakan atau terwujud jika materi itu betul-betul dirasakan sesuai dengan keinginan dari si. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pemerintah melalui SN Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ya, Permendikbud nomor 03 atau nomor 3 tahun 2020 telah memberikan pilihan-pilihan, ya. Ada 3 semester kesempatan mahasiswa untuk belajar di luar program studinya. 1 semester mungkin di dalam kampus tapi di luar program studinya, 2 semester ada di luar program studi dan di luar kampus. Ini semuanya sebetulnya untuk memfasilitasi bagaimana freedom to learn, kemudian ada kebebasan mahasiswa untuk menentukan nasibnya sendiri dengan bagaimana dia belajar dengan talenta yang dia miliki, style yang dia miliki. Ini menjadi satu hal yang memang sangat krusial. Namun demikian Ibu dan Bapak sekalian, jangan lupa itu memang pikiran-pikiran dari para ilmuwan atau para pemikir Barat. Itu juga sebetulnya sudah pernah disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Dalam hal ini, kalau kita belajar bagaimana beliau ini juga menelurkan pikiran-pikiran bahwasanya seorang itu bisa belajar dengan baik kalau dia mempunyai kemerdekaan. Walaupun saat itu mungkin bisa saja dikaitkan dengan situasi bangsa Indonesia yang tengah dijajah oleh kolonialisme Belanda pada waktu itu, di mana tidak semua orang bisa menikmati belajar di sekolah yang berkualitas. Jadi itu adalah merupakan sebuah kombinasi antara pengalaman yang sedang dialami oleh seorang pemikir yaitu Ki Hajar Dewantoro terhadap nasib bangsanya. Jadi di sini beliau tidak hanya sebagai seorang pendidik yang pure atau murni saintis, tapi beliau adalah seorang nasionalis tulen yang ingin membebaskan bangsanya agar bisa mandiri, bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain yang dibekali dengan ilmu dan pengetahuan serta karakter atau budi pekerti yang sangat luhur. Mari kita lihat apa sebetulnya pokok pikiran filosofis ini. Yang pertama, ini ada kaitannya dengan masalah kepemimpinan. Ada Ingarso Sung Tulodo yang kita semuanya mungkin sudah pernah dengar, walaupun mungkin tidak banyak orang yang barangkali memahami karena ini diambil dari bahasa Jawa. Ya. Ingarso Sung Tulodo berarti di sini ketika kita berada di depan, kita harus bisa menjadi teladan. Kita harus bisa menjadi role model. Nah, siapa saja, baik dosen maupun mahasiswa,
kita ajarkan untuk bisa menjadi pemimpin yang menjadi teladan. Jangan hanya menjadi pemimpin hanya karena ada surat keputusan, tapi kemudian perilakunya tidak bisa dijadikan teladan. Ya, dalam pemahaman mereka yang beragama Islam, ada sebuah sosok uswatun hasanah yang bisa dijadikan rujukan, ya, dengan sangat mudah. Kalau mau melihat orang yang berkelakuan baik, mudah memaafkan, dan siapa role model? Nah, itulah yang harus kita. Yang kedua, Inmatio Mangunkarso, yaitu ketika kita berada di tengah, kita betul-betul bisa menjadi pengikat, ya. Bagaimana kita bisa mendorong semua keinginan dan sebagainya itu menjadi sebuah kebersamaan. Dan yang terakhir itu Handayani, ketika kita berada di belakang, ya kita seperti ngemong, ya kita mendorong mereka untuk maju, tapi juga kita harus berani mengingatkan kalau mereka barangkali melakukan hal-hal yang di luar dari etika maupun hal-hal yang sudah menjadi. Ini adalah merupakan sebuah konsep pemikiran filosofis kepemimpinan yang sangat baik sekali, ya, yang harus kita. Nah, Ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat sekarang apa yang kedua, kalau kita lihat di sini, pemahaman minat dan bakat siswa. Karena kodrat mereka adalah pribadi yang unik, tadi sejalan dengan apa yang disampaikan Rogers. Bahasanya siswa atau mahasiswa itu pasti punya minat dan bakat sesuai dengan kodrat. Ya, oleh karena itu kita menganggap setiap individu adalah individu yang unik. Ya, bahasa kerennya dari siapa itu? Albert Einstein adalah everybody is born as genius. Setiap orang dilahirkan dalam kondisi yang genius karena mereka punya keunikan. Jadi tidak benar kalau kita mengambil satu bentuk assessment untuk semua mahasiswa yang berbeda-beda bakat minat. Yang ketiga, di situ ada unsur bermain. Ya, karena disinilah adalah fun, ada kegembiraan. Bermain adalah salah satu tuntutan jiwa anak, sehingga permainan yang mendidik sangat diperlukan. Ya, kita harus mengkombinasikan metode pembelajaran kita. Tidak ya istilahnya itu kering lah. Begitu. Berikutnya adalah kita bisa melihat. Kita harus melihat peserta didik kita. Ya, ini dalam sebuah sekolah, di mana sekolah itu ibarat ladang. Guru adalah petani yang menanam dan siswa adalah benih. Kita bisa menanam benih itu di sawah atau di ladang, tapi kita tidak pernah mampu bisa menentukan ke arah mana pertumbuhan dari benih itu menjadi tanaman. Nah, prinsip ini yang harus kita pegang. Oleh karena itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu salah satunya adalah pengejauhan dari konsep. Last but not least, dan yang terakhir, budi pekerti sangat penting dalam proses. Karena tanpa budi pekerti, ya kita akan ilmu pengetahuan akan memberi kekuatan, tapi karakter akan menghasilkan respect. Ya, kita bisa menghargai orang. Oleh karena itu, Ibu dan Pak sekalian, mohon waktunya sedikit ketika kita melakukan konstruksi kurikulum. Kenapa ini perlu diarahkan pada outcome based kurikulum yang di sini kalau kita lihat, ya ada unsur-unsur yang harus kita tambahkan untuk khas Indonesia tentang masalah religiusitas dan pendidikan karakter. Demikian juga kita memerlukan materi-materi yang membuka pengetahuan mahasiswa kita tentang masalah civic and general education, yaitu dalam mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, mungkin budaya dasar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, ya, yang semuanya ini nanti akan menjadi sebuah kita kemas dalam proses pembelajaran, di mana tadi saya katakan di sini ada learning, unlearning, relearning, di blended dengan sebuah experience dari faktor eksternal. Ya, di sini kita ajari mereka menjadi orang yang sangat memiliki sense making, ya, dan
dasar-dasar aplikasi. Maka semua inilah yang nanti sangat kami harapkan ya melalui 8 pilihan UMKM atau mungkin tambah satu lagi tentang bela negara yang sudah dimasukkan oleh Jen, ya, maka harapan kita tidak lain di sini adalah lulusan yang memiliki karakter atau karakteristik agile, ya, lincah, fleksibel, dan mohon izin semua yang kita. waktu. Baik, ini slide yang terakhir Ibu dan yang mohon izin. Sekali lagi dari semua ini Ibu dan Bapak sekalian, harapan kita semua melalui pengembangan kurikulum, kita bisa menghasilkan profil pembelajar Pancasila yang memiliki karakter beriman takwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki jiwa yang kreatif, jiwa gotong royong, berkebinekaan yang global, bernalar kritis. Semua ini memerlukan bantuan Ibu dan Pak sekalian selaku guru ataupun dosen yang kita sebut sekarang dosen. Nah, sebagai penutup, mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur dalam sambutannya, setiap orang menjadi guru. Ya, ini adalah kata bijak dari Ki Hajar Dewantara. Setiap rumah menjadi sekolah. Maka terasa relevansi dari pentingnya guru menjadi penggerak, serta sekolah bukan lagi dibatasi oleh dimensi fisik, ruang dan waktu dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan, melainkan seluruh sudut alam semesta ini adalah tempat untuk belajar manusia yang bermanfaat bagi seluruh alam serta isi. Itulah hakikat pendidikan yang memerdekakan dan berbudi pekerti luhur yang hendak dicapai melalui program M. Mas Menteri mengingatkan pada kita, be fearless, jangan takut, walaupun ada banyak tantangan. Kamu pasti bisa melewati semua, apapun. Kita punya role model imajiner, kalau di negara-negara barat punya seperti American, saya tahu namanya, ya, yang anak milenial lebih familiar. Saya mengungkapkan ini adalah asli dari Indonesia, ya, Gatot Kaca. Kenapa ini kita pilih? Karena di situ simpan sebuah filosofi otot kawat balung besi. Ototnya dari kawat, tulangnya dari besi. Kita harapkan dia menjadi orang yang sangat tangguh, tidak pernah takut akan semua tantangan dan amat. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi saya ucapkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Prof. Hendrawan. Mungkin kita bisa memberikan aplaus bagi Prof. Hendrawan melalui emoticon, ataupun yang di luring bisa silakan memberikan aplaus. Beberapa hal yang telah di-highlight oleh Prof. Hendrawan, perubahan dalam era triple disruption ini lalu disesuaikan dengan visi 2015 sampai 2045 untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, membuat kita mau tidak mau perlu melakukan penyesuaian kurikulum. Ada beberapa hal yang di-highlight bahwa dengan adanya VUCA condition diharapkan kita dapat menghasilkan kurikulum yang membentuk learning agility bagi mahasiswa lulusan-lulusan kita untuk menghadapi era yang very uncertain saat ini, sehingga mereka mampu dalam keadaan apapun dapat survive menjadi mahardika gitu ya. Kata lain kalau di Bali ada kata yang begitu indah gitu, merdeka yang satu step lebih tinggi dalam tanda kutip gitu ya, mahardika, untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Kita siap untuk relearn, unlearn, learn, relearn, unlearn. Tadi disampaikan ada
oleh Prof. Hendrawan, begitu. Ibu Bapak, ada pertanyaan, satu pertanyaan, saya pikir kalau kita bisa menjawab karena ini masih satu, jika Prof. Hendrawan berkenan langsung menjawab sebelum Pak Syamsul, Dr. Syamsul sebentar lagi akan menyampaikan paparan. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi perubahan era ini di daerah 3T, Prof. Hendrawan, yang sangat kurang ya dalam banyak hal ya. Bagaimana strategi dari pemerintah dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menerapkan kurikulum MBKM tersebut. Di sisi yang lain, banyak lulusan perguruan tinggi tidak dapat terserap karena keterbatasan